Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Dan saya tetap akan berbicara UCL atau Liga Champions yang sudah menyelesaikan matchday kelima di semua grup, tentunya A sampai H. Dan Manchester City menjadi klub Inggris keempat yang membooking tiket setelah mengalahkan Paris Saint-Germain di Etihad dengan 2-1. Sebelumnya Liverpool, Man U dan Chelsea sudah lolos lebih awal. Jadi Inggris ada 4 wakil mereka untuk ikut di fase gugur atau di 16 besar ya. Per-8 final UCL musim ini. Sangat menakutkan Inggris karena bukan tidak mungkin Inggris akan kembali merajai seperti pada musim lalu dengan menempatkan 2 tim mereka di babak final ketika Chelsea dan City bertarung saat itu dan Chelsea tampil sebagai juara. Nah, sekarang ada 4 tim yang langsung lolos dengan yang diunggulkan tentunya City, juara bertahan Chelsea, dan Liverpool dengan tanpa saya pikir meremehkan tentunya MU karena MU kan masih berprahara setelah pasca pemecatan Ole Gunnar Solskjaer dan sekarang MU ditangani oleh caretaker mereka Michael Carrick dibantu dengan temannya Darren Fletcher dan mereka kemarin memang menang melawan Villarreal dan mereka bisa mengunci juga 1 tiket ya dari grup F ini untuk lolos, tapi saya masih ragu dengan MU karena tidak begitu konsisten. Jadi untuk bisa masuk ke babak kedua aja atau ke babak bahkan lolos ke perempat final sudah cukup bagus buat Setan Merah ya, apalagi kalau mereka bisa ke final. Tapi kalau bicara dengan konsistensi, City, Liverpool dan Chelsea itu layak. Saya berbicara sekarang bagaimana City bisa menang mendapat 3 poin dan menjadi juara grup A ya, mengangkangi PSG atau Paris Saint-Germain ini untuk ada di peringkat kedua 12 poin. Mereka bisa mendapatkan, tidak bisa dikejar lagi ya. Dari 5 pertandingan 4 menang 1 kali kalah. Jadi PSG ini ada di peringkat kedua dengan 8 poin. Nah, ini langsung lolos ketika terjadi pertarungan yang di luar dugaan antara Leipzig juga dan Brugge. Sebenarnya PSG masih bisa ditantang oleh Brugge kalau Brugge menang kemarin di kandang mereka. Sayang klub Belgia ini tidak mampu memanfaatkan kesempatan bermain di kandang. Mereka justru kalah dengan telak dari wakil Jerman Leipzig dengan 0-5. Kalau mereka menang saja melawan Leipzig, posisi mereka poinnya 7. Jadi pertandingan terakhir nantinya ya pada awal Desember yang akan datang pada tanggal 8 atau 9 itu mereka bisa mendapatkan jatah untuk lolos kalau mereka bisa menang melawan Paris Saint-Germain di Paris. Memang peluang itu masih ada, tapi setelah mereka kalah, walaupun PSG ini kalah kemarin juga dari City, tapi PSG sudah 8 poin, tidak bisa juga dikejar apapun yang harus dilakukan karena posisi Brugge dan Leipzig ini kan sama-sama 4 poin. Jadi itu yang membuat bahwa 2 tim dari grup A ini sudah dipastikan lolos. Namun PSG akan menghadapi lawan-lawan yang berat karena menunggu juara-juara grup, termasuk ada Bayern Munchen yang sudah juara grup. Ini bukan tidak mungkin dalam undian akan bertemu Real Madrid ya, Ajax Amsterdam, ini yang calon-calon lawan yang akan dihadapi oleh PSG di pertandingan berikut. Ya termasuk Liverpool, termasuk Chelsea juga dan Man U yang menjadi juara grup. Ini yang akan ramai. Nah, saya coba untuk melihat bagaimana kemarin kecerdasan seorang Pep Guardiola ketika bermain dengan keterbatasan mereka yang ada di bench. Di bench itu mungkin hanya sekitar 7-8 pemain ya ketika ada di sana karena mereka tidak punya Jack Grealish, kemudian masih dalam pemulihan yaitu KDB, Kevin De Bruyne, termasuk Phil Foden juga dalam pemulihan, ya, cedera, dan juga Ferran Torres yang cedera di Nations League saat memperkuat Spanyol. Jadi ini kedalaman skuad mereka memang tipis sekali dengan tidak adanya pemain-pemain yang saya sebut tadi. Nah di bench itu saya lihat itu hanya ada 2 kiper, Carson dan Stevens, ada 2 pemain belakang Nathan Ake dan juga Aymeric Laporte, termasuk Gabriel Jesus yang ada di sana, dan 1 lagi pemain gelandang bertahan Fernandinho, dan 2 anak muda yaitu Cole Palmer dan James McAtee. Jadi itu yang ada. Nah ini yang membuat Pep harus berpikir keras di saat dia melepaskan starting 11 dia dengan Ederson Moraes di penjaga gawang, di kiri ada Cancelo, di kanan ada Walker, 2 bek tengah mereka Ruben Dias dan John Stones, di tengah ada Rodri, Gundogan yang dia taruh di sana dan mendorong seorang
Zinchenko ya, yang biasanya bermain di kiri, tapi Zinchenko juga kan bisa bermain di gelandang. Kemudian ada 3 di depan, ya. Sterling, Mahrez di kanan, dan juga Silva. Tetap dengan false nine lewat 4-3-3 dia yang dimainkan oleh Pep. Bagus mereka bermain babak pertama, membuat PSG ini bertahan total ya, bertahan banyak, lebih banyak bertahan. Sebelum di babak kedua ada perubahan pemain yang dilakukan oleh Poche, dan kemudian mereka bisa naik, lebih keluar, lebih berani menyerang dibandingkan dengan babak pertama mereka tertekan. Tapi mereka masih bisa menahan imbang City 0-0. Dalam penguasaan apapun tidak perlu diungkapkan bahwa City memang jauh lebih bagus di dalam menembak ya, di dalam on target mereka, corner kick, bahkan Paris Saint-Germain tidak memiliki corner kick ya, dibandingkan jauh oleh PSG. Namun di babak kedua mereka mampu mencuri gol lebih dulu di menit 50 lewat Kylian Mbappe. Nah, ini sebenarnya modal bagus ya, membuat Pep itu harus cepat-cepat mengambil keputusan ya. Apa plan berikutnya ketika mereka dalam posisi tertinggal dengan bench yang sangat tipis sekali ini ya, untuk bisa dimainkan di babak kedua, karena yang pasti kuat adalah starting 11 mereka. Jangan sampai beberapa pemain City itu cedera, itu yang dijaga oleh Pep. Nah, di saat ketinggalan kita akan melihat sosok Pep ini sebagaimana hebat, dan kita tahu bahwa dia adalah pelatih yang cerdas untuk bisa melihat keadaan, cepat untuk bisa mengubah sesuatu yang di mata dia ini ada suatu hal yang salah, kemudian apa pemain yang harus dia tarik, pola apa yang harus dilakukan di pertandingan mengejar ketinggalan mereka, karena mereka menghadapi tim yang kuat ya, seperti PSG ya, punya pertahanan yang bagus ya, Kimpembe dan Marquinhos di sana oke bermain, ada Hakimi di sana, ada juga Mendes di kiri, jadi bagus, ada Gay di tengah ya, ada Paredes, Andres Herrera yang bermain sangat baik juga dengan pola sama seperti City 4-3-3 ya. Dan ketika tertinggal ini orang memperkirakan bahwa City ini akan kalah, mungkin akan kalah ya, kalau bisa melihat ya. Agak sulit bagi Pep, tetapi Pep melakukan itu dengan baik. Dia melihat keadaan bahwa perlu untuk menarik seorang Zinchenko ya, di awal ketika tertinggal. 3 menit kemudian setelah tertinggal, Zinchenko ditarik keluar. Yang dia masukin adalah Gabriel Jesus. Memang itu opsi yang ada, dan satu-satunya pergantian yang dilakukan Pep dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain ya. Dia tidak mungkin akan mengganti, memasukkan Fernandinho yang udah lambat, kemudian dalam posisi tertinggal memainkan 2 back misalnya, pergantian lagi di belakang menarik Ruben Dias atau Stones, tidak akan mungkin itu dilakukan. Nathan Ake masuk atau Laporte atau 2 anak muda mereka, Palmer dan Nketiah akan masuk. Tidak akan mungkin dalam pertandingan yang bagus dan ketat, syarat emosional ini harus memainkan 2 pemain yang kurang dalam pengalaman. Ini beresiko tinggi ya. Itu yang ada di bench, sehingga satu-satunya opsi itu adalah Gabriel Jesus untuk membuat mereka bermain seakan-akan ada nomor 9 di depan ya, dan menarik Silva itu untuk turun ke belakang menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Zinchenko. Jadi tengah itu adalah Silva, Rodri sebagai pemain yang lebih bertahan tentunya, dan Ilkay Gundogan gelandang yang lebih banyak untuk menyerang, membantu serangan ya, berkolaborasi dengan Riyad Mahrez yang ada di kanan, Sterling tetap ada di kiri. Nah, masuknya Gabriel Jesus ini yang membuat permainan dari City itu berkembang dengan baik ya, mereka tetap dengan cara mereka menguasai permainan, unggul dalam ball position, dan terus bisa menekan, memaksa dari pemain-pemain PSG juga banyak menunggu untuk counter attack. Walaupun permainan PSG sendiri di babak kedua oke lah, apalagi dengan setelah terjadi gol. Ada beberapa peluang tapi sulit dimanfaatkan karena itu tadi, terlalu banyak permainan individu yang dimainkan Neymar, Mbappe juga, Messi. Bahkan saya tidak melihat Messi bermain maksimal dalam pertandingan ini. Sepanjang pertandingan walaupun dia tidak ditarik keluar, dia hanya menembak 1 kali. Itu pun diblok oleh pemain-pemain belakang dari City. Jadi memang tidak terlihat bahwa dia seorang maestro, seorang bintang besar yang ada di depan. Termasuk juga Neymar ya yang ada di sana. Jadi individu-individu ini yang perlu dihilangkan, dan saya pikir Poche akan bekerja keras untuk ke depan, apalagi pertandingan di babak 16 besar yang sudah masuk knockout system ya, atau sistem gugur. Nah, kembali ke Pep dengan menaruh seorang Gabriel Jesus, ini lebih menakutkan di kotak penalti ya, yang membuat Kimpembe dan juga Marquinhos ini pontang-panting ya, untuk bisa bagaimana selalu menghadang, menggagalkan setiap serangan yang dibangun pemain-pemain City. Apalagi
dengan Mahrez yang banyak mengganggu dari kanan. 16 tembakan yang dilakukan City, itu 8 diantaranya dilakukan oleh Riyad Mahrez. Bagus sekali ya pemain Aljazair ini untuk bisa mengganggu dari sisi kanan pertahanan lawan. Itu yang membuat Mendes ini kelabakan juga. Kemudian di kanan memaksa Hakimi untuk tidak banyak membantu serangan, menekan Hakimi dengan Sterling yang ada di sana bersama dengan Cancelo secara bergantian. Karena mereka tahu bahwa Hakimi ini pemain yang bagus, yang dalam overlap itu sangat baik untuk bisa melakukan crossing baik kepada Mbappe, Messi atau dengan Neymar. Tapi itu tidak membuat pemain Aljazair Hakimi ini bisa naik terus untuk bisa membantu serangan PSG. Jadi gagal terus diblok dengan baik oleh Cancelo dan juga sering dibantu oleh Sterling. Dan kita bisa melihat bahwa Sterling akhirnya bisa membuat gol. Masuknya Gabriel Jesus, 1 assist dan 1 gol. Dia memberikan assist ketika Kyle Walker memberikan umpan, ada 1 assist dari Gabriel Jesus yang diteruskan oleh Sterling. Kemudian bagaimana gol dari Gabriel Jesus juga, ya, ketika menerima umpan dari sisi kiri yang dilayangkan oleh Bernardo Silva. Jadi memang kalau melihat dari gol-gol yang tercipta atau kemenangan dari City, mereka layak untuk menang. Ya. Mereka jauh lebih bagus dibandingkan dengan Paris Saint-Germain. Walaupun di sana ada 3 trisula maut yang saya katakan, tapi tidak berfungsi sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang dimaui oleh seorang Poche. Ya. Kalau 3 pemain ini bersatu bermain sebagai tim yang benar, itu menakutkan sekali. Tidak mungkin mereka hanya bisa menembak di kandang, sebelumnya itu hanya 6 kali, ya. Kemudian sekarang cuma 7 kali, bahkan on target cuma 2 kali, sangat minim sekali, ya. Ini yang membuat ada keanehan bahwa tim yang sebagus ini dengan para bintang yang ada di sana, tetapi di dalam hal menembak itu sangat kurang. Dan kita kembali kepada Pep. Pep melakukan yang terbaik dengan apa yang dia lihat, ya. Tidak perlu banyak pergantian karena memang di bench tidak memungkinkan, ya, dengan banyak pemain dia yang bermasalah, tetapi dia tahu apa yang harus dilakukan ketika saat tertinggal. Bagaimana pergerakan pemain yang dia mau tampilkan di saat mereka ingin mengejar ketinggalan. Perubahan yang terjadi dengan Silva ditarik ke belakang membuat permainan di lini tengah tetap terjaga keseimbangan dengan bagus sekali, dan ini sulit diimbangi oleh Paredes di sana, ya, oleh Herrera yang bermain, Idris Gueye untuk bisa melawan dengan Rodri, Gundogan dan juga Silva. Walaupun Di Maria masuk di babak kedua, tetapi itu sudah tidak juga berpengaruh di dalam permainan PSG atau Paris Saint-Germain ini untuk bisa membantu lini serang mereka. Jadi selamat buat Manchester City, dan juga bagaimana Pep, pelatih yang bagus, pelatih yang cerdas, tenang dalam melihat segala sesuatu, tidak panik. Nah inilah dengan Pep, dia hanya melihat untuk bagaimana membaca situasi yang ada di lapangan untuk mencari solusi. Ketika plan A tidak jalan, ada plan B. Kalau plan B juga tidak jalan, ada plan C. Dengan segala keterbatasan yang ada di tim dia, karena dia hanya punya starting 11 ini dengan 1 opsi yaitu Gabriel Jesus. Tetapi justru 1 opsi inilah yang menentukan langkah bagi City untuk bisa menjadi juara grup A dan mereka bisa langsung lolos, dan untuk kelima kalinya secara beruntun sejak 2017-2018 City selalu lolos ke fase gugur, ya, dan berada di peringkat atas. Ini yang mereka lakukan, sebuah rekor yang bagus di UCL, yang sama juga dilakukan oleh Man U, ya, tetangga mereka, ketika Manchester United itu 5 kali beruntun juga melakukan hal yang sama, lolos terus ke fase gugur sejak 2006-2007 sampai 2010-2011 saat itu dengan Sir Alex Ferguson. Jadi kita akan menanti apakah City ini akan mengulangi musim yang lalu, mereka bisa sampai ke final walaupun mereka kalah, karena Pep tetap mengusung target dia satu-satunya yang belum tercapai di City. Semua dia sudah dapatkan, tinggal UCL. Ada rasa penasaran bagi Pep, dia harus bisa menjadi juara sebelum dia meninggalkan City, karena agak tidak lengkap buat dia. Kalau di IPL dia sudah 3 kali juara, kemudian 5 kali juara juga di Piala Liga, tapi di UCL dia tidak bisa mendapatkan itu. Karena dia mendapatkan kan UCL itu hanya dengan Barcelona. Di Munchen juga dia gagal. Sehingga dia menggebu-gebu ambisi dia harus bisa menjadi juara. Nah musim ini pun kesempatan itu ada.
kita tinggal akan lihat bagaimana langkah selanjutnya, siapa yang akan menjadi lawan mereka di babak perdelapan final sudah menggunakan sistem gugur ini. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Pep Guardiola bersama dengan Manchester City. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.